Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para santri Mishkat Online dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini di rumah saya yang saya cintai. Malam ini adalah malam yang spesial karena kita akan khataman kitab Mishkatul Anwar yang sudah saya baca selama 1 tahun, hampir 1 tahun ya, pendak puasa kalau bahasa Jawanya itu. Jadi ini adalah malam spesial, malam ruah sebelum bulan puasa, khataman kitab Mishkatul Anwar. Dan malam ini rumah saya keberkahan luar biasa karena kehadiran teman-teman santri online yang datang pada malam hari ini, terutama Pak D. Paryono Mung yang datang jauh-jauh dari Sayung Demak ya, datang ke Jakarta. Terima kasih kepada Pak D. Mung yang sudah hadir pada malam hari ini. Maulana Syekh Fahad yang juga hadir 2 kali di rumah saya ketika khataman Mishkatul Anwar bulan puasa yang lalu, kemudian khataman yang hakiki yang dulu majazi, ini adalah khataman yang hakiki pada malam hari ini. Ada Kiai Muhammad Akram Solihin yang juga datang, Mas Fauzi, ada Mas Zainal Abidin, ada Mas Aris Widodo, dan ada Mas Irwian Hak yang datang jauh dari Surabaya, dari Sidoarjo ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini untuk mengayu bahagia atau merayakan khataman kitab yang spesial ini. Mari kita mulai seperti biasa ngaji kitab Mishkatul Anwar dengan hadiah Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para aulia, asyhada, as-solihin, para alaimatil mujtahidin, wa khususan ila ruhi sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila ruhi al-imam al-Junaid al-Baghdadi, wa ila ruhi Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, wa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, para wali songo, dan terutama sahibil mishkah wal ikhya hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita kirimkan kepada para ulama pendiri semua jamiah Islam di Indonesia, terutama Jamiah Nahdlatul Ulama, wabil khusus Mbah Hashim Asy'ari yang fotonya ada di belakang saya. Saya ngaji di bawah fotonya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, kepada Ki Wahab, Ki Bisi Sansuri, Ki Khalil Bangkalan Gus Dur, Ki Wahid Gus Dur, Ki Maksum, Ki Ali Maksum, Ki Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Ki Bishri Mustafa, dan juga kepada ayah saya Ki Abdullah Rifai, emak saya Ibu Nyai Salamah, ibu saya Ibu Nyai Fatmah, ghafarallahu dzunubahum wa satara ayyubahum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Kitab Mishkat halaman 120. Wa innamal wasiluna sinfun rabi'un. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai
orang-orang atau kelompok-kelompok yang terhijab ya. Mereka gagal ya. Ada gagal yang gagal sepenuhnya, ada yang gagal sebagian, ada yang gagal dalam satu aspek ya. Di dalam memahami hakikat atau memahami, bukan hakikat ya, memahami ketuhanan. Karena hakikat Tuhan tidak mungkin kita pahami. Tapi memahami dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuan yang tepat itu. Semuanya sudah dibahas sebelumnya, kenapa orang-orang sebelumnya itu terhijab ya. Tidak bisa sampai kepada ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah yang sejati ya. Nah sekarang terakhir ini, siapa yang bisa wusul, bisa sampai kepada Allah itu? Wa innamal wasiluna. Adapun orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang sampai, sinfun rabi'un adalah golongan yang keempat. Tajalla, siapa kelompok keempat ini? Adalah orang-orang tajalla yang tampak, yang memanifestasi ya, lahum bagi mereka. Anna hadzal muta'a, sesungguhnya ini malaikat muta' itu ya, kemarin kita sudah bahas ya, malaikat yang menjadi, kalau bahasa manusia itu asisten Allah ya, malaikat yang menjadi penanggung jawab ya untuk terselenggaranya seluruh alam raya ini ya. Aydan ya juga mausufun disifati ya, bisifatin dengan sifat tunafi yang melawan, yang berlawanan ya, al-wahdaniyata kepada wahdaniyah, kesendirian, keesaan ya, al-mahdhata yang murni, wal kamala dan kesempurnaan, al-baligha yang sampai, yang mencapai, lisirrin kepada rahasia, la yahtamilu yang tidak mungkin memuat, hadzal kitabu kitab ini yaitu Mishkatul Anwar, kasfahu untuk membuka, menyingkapkan rahasia itu ya. Jadi orang-orang yang sampai kepada pengetahuan ma'rifatullah yang sesungguhnya adalah kelompok keempat ini, yaitu orang-orang yang tidak terjatuh kepada jebakan, kepada kesalahan, kepada hijab yang terjadi kepada kelompok sebelumnya, yaitu kelompok ketiga. Kemarin diterangkan bahwa kelompok ketiga itu, mereka ini kelompok 1, 2, 3 sampai ke 4 ini sebetulnya orang-orang yang khawas ya. Orang-orang yang pengetahuannya mengenai Allah ini melalui pengetahuan khusus ya. Dan ini memang pengetahuan yang tidak bisa diakses ya oleh umumnya orang, karena ini orang-orang khawas ya. Kita sendiri juga mungkin tidak memahami sepenuhnya bagaimana pemahaman mereka mengenai Allah ini. Cuma kelompok keempat ini ya, sebagaimana kelompok ketiga kemarin, memahami Allah itu kemarin kan diterangkan bahwa inti alam raya itu gerak ya. Inti alam raya itu gerak, harokah. Semua itu bergerak ya. Semua bergerak. Intinya alam raya adalah gerakan. Gerakan. Nah, setiap gerakan ini ada penggeraknya. Siapa penggeraknya? Ya, tentu saja kalau dalam ilmu fisika penggeraknya itu ya namanya daya atau force ya, gaya. Namanya gaya gravitasi. Tapi itu bahasa ilmu. Tapi kalau bahasa spiritual yang menggerakkan semua itu malaikat. Nah, setiap lapis alam raya ini ya, satu planet itu ada malaikat yang bertanggung jawab untuk menggerakkan itu semua. Ya jenengan percaya nggak percaya ya monggo, tapi inilah pemahaman para sufi. Jadi setiap gerakan itu ditangani yang melakukan itu adalah malaikat.
Karena alam raya ini isinya banyak planet, jadi malaikat yang menggerakkan itu ya banyak jumlahnya. Miliaran bahkan triliunan ya. Tetapi di atas semua para malaikat penggerak ini ada malaikat satu yang bertanggung jawab atas seluruh malaikat ini. Inilah malaikat puncaknya para malaikat yang dalam bahasa Quran itu disebut muta', yaitu malaikat yang ditaati oleh malaikat-malaikat di bawahnya itu. Nah, malaikat inilah yang dalam bahasa manusia, sekali lagi ini bahasa manusia ya, jadi jangan difahami harafiah karena Tuhan tidak bisa dibahasakan dengan tepat dengan bahasa manusia. Tapi ya kalau Tuhan tidak dibahasakan ya repot juga. Jadi memahami Allah itu harus menggunakan bahasa manusia untuk mengungkapkannya. Tapi begitu diungkapkan dengan bahasa manusia, keliru semua. Tapi kalau nggak dibahasakan, ya nggak bisa difahami. Jadi inilah rumitnya memahami Allah itu ya. Kalau tidak dibahasakan, tidak bisa difahami manusia. Tapi begitu dibahasakan dengan bahasa manusia, pasti ada kelira-kelirunya. Ya tidak semua keliru, tapi ada jebakannya. Karena bahasa manusia itu betapa nisbinya. Ya. Mau bilang A gitu, ternyata dipahami B. Nggak usah kita mengungkapkan Allah, mengungkapkan berita antara manusia saja itu loh. Kadang-kadang kelira-keliru kita. Kita ingin memberitakan sesuatu, menggambarkan peristiwa. Ya. Sudah dipikir dengan sedetail-detailnya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Dan delala itu ketika sudah ditulis, ya ada saja orang yang hatinya kotor itu, hati yang memang nyinyir ya, sudah dipikirkan komunikasinya baik-baik, dipahami keliru itu. Itulah bahasa manusia itu. Jadi selalu bisa disalahpahami. Karena apa? Karena bahasa manusia memang penuh dengan keterbatasan. Itu hanya untuk menggambarkan berita manusia. Apalagi menggambarkan Allah itu lebih banyak jebakannya itu. Tetapi kalau nggak dibahasakan ya nggak bisa. Ya. Tetap harus dibahasakan. Ya. Apalagi kalau mau diajarkan kepada murid-murid ya, harus ada bahasanya. Ya. Ada kitabnya, ditulis kayak Miskat ini ya. Tetapi yang tertulis itu hanya puncak dari gunung es. Jadi tulisan para ulama mengenai Tuhan itu seperti dalam kitab Miskat ini hanya puncak gunung es saja. Di bawahnya itu ada gunung gede sekali yang nggak terkira-kira. Yang di puncak permukaan laut itu hanya puncak yang kecil saja. Ya. Orang yang melihat puncak itu seolah-olah sudah bisa mengilani mengukur seolah-olah gunungnya itu ya segitu saja, padahal enggak, di bawahnya ada gunung besar sekali. Nah, jadi bahasa manusia ini kita harus hati-hati ya. Jadi tadi itu malaikat yang bertanggung jawab untuk mengurusi seluruh malaikat-malaikat yang menggerakkan alam raya ini, itulah namanya Al-Muta ya. Nah, Al-Muta ini tricky ini. Agak mengandung jebakan. Malaikat ini saking berkuasanya, sebagian orang mengira ini kayak Tuhan itu. Jadi terus dianggap ini karena sudah berkuasa untuk menggerakkan seluruh dunia, lalu dia disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu kelompok ketiga. Tapi kelompok keempat dia tahu ini adalah walaupun malaikat ini diberi kekuasaan oleh Allah luar biasa, tapi bagaimanapun dia tetap hambanya Allah. Dia adalah bukan Allah dia. Bukan Allah. Karena itu sifat malaikat namanya Al-Muta ini, itu sifatnya bukan wahdaniyah, bukan keesaan seperti sifatnya Allah. Karena dia bukan Allah. Sehebat-hebatnya malaikat ini, dia adalah hambanya Allah. Cuma dia diberikan wewenang, otoritas, mandat untuk, kalau dalam bahasa manusia sekali lagi ya, mungkin nggak ada ketidaktepatannya. Kalau dalam bahasa manusia ini kira-kira kayak asistennya Allah itu, yang menggerakkan seluruh alam raya ini.
yang mengirimkan ilham kepada makhluk, yang memberikan inspirasi, mengirimkan ilmu, semuanya itu datang dari malaikat satu ini, Al-Muta' ini. Kalau bahasa kita ya mungkin Jibril ya, malaikat Jibril ini. Inilah sumber dari segala wahyu, segala ilham, segala pengetahuan yang datang dari Allah ya dari Al-Muta' ini itu. Nah, sebagian orang karena saking terbukaunya dengan malaikat satu ini, kemudian ini dianggap mirip-mirip Tuhan. Ya, mirip-mirip Tuhan. Nah, kelompok keempat itu bisa menghindari kekeliruan ini. Mereka sadar ya, ini adalah hambanya Allah. Karena itu sifat-sifatnya itu bukan sifat-sifatnya Allah. Tunafi al-wahdaniyah al-mahdhah. Sifat-sifatnya itu berlawanan dengan wahdaniyah. Apa? Kathroh. Ya. Lawannya wahdaniyah adalah kathroh. Lawannya satu ya banyak. Ya. Malaikat ini sebetulnya mengandung kathroh di dalamnya. Walaupun kelihatannya satu, tapi banyak kathroh di dalamnya. Nah, itu susah itu digambarkan. Satu, tapi banyak. Gambarannya begini ya, gambarannya. Saya ini ya satu, tapi di dalam diri saya itu banyak. Pikirannya ngelayang kemana-mana. Ya. Kita kan manusia itu kan walaupun satu, tapi misalnya dalam dirinya ada banyak. Mikir macam-macam. Ya. Idenya macam-macam. Ya. Bahkan tubuh kita itu juga terdiri dari unit-unit sub-sub tubuh yang banyak sekali. Jadi malaikat Muta' ini satu, tapi di dalamnya ada kathroh. Kalau Allah itu wahdaniyah mahdhah, satu murni, ya, the pure one, ya, satu yang murni, yang itu tidak ada pada yang lain-lain, hanya Allah saja itu. Ya. Dan ya malaikat ini itu tidak disifati dengan sifat kesempurnaan yang seperti kesempurnaan Allah, tidak ya. Tidak itu. Hanya Allah yang punya kesempurnaan yang tidak bisa digambarkan ya. Karena kesempurnaan Allah itu ya di luar kemampuan manusia untuk menggambarkan. Kitab Ihya Mishkat ini nggak bisa menggambarkan kesempurnaan Allah, hanya sebagian saja. La yahtamilu hadzal kitab kasfahu. Wa anna nisbata hadzal muta'i, dan sesungguhnya relasi atau hubungannya, nisbahnya malaikat Muta' ini adalah nisbatus syamsi, seperti hubungannya matahari fil anwaril khissiyati, di dalam cahaya-cahaya hissi, cahaya-cahaya yang bisa dilihat indera manusia. Karena di dalam cahaya yang kasat mata ini, itu cahaya yang paling besar itu kan matahari. Jadi sumber segala cahaya untuk cahaya di alam kasat mata itu matahari. Jadi malaikat ini kalau diserupakan dengan alam raya ini, dengan cahaya di alam raya ini, itu cahaya matahari. Bukan cahaya teplok ini. Ini teplok ini penting karena ini simbol ngaji Mishkat. Jadi bukan itu ya. Fatawajjahu, maka menghadaplah, menuju ya para orang-orang yang al-wasilun tadi itu, minalladzi dari malaikat ya, yuharriku yang menggerakkan malaikat ini, yaitu malaikat Muta' tadi itu, as-samawati, semua sistem-sistem bintang itu, langit maksudnya. Wa minalladzi, dan dari malaikat yuharriku yang menggerakkan malaikat ini al-jirmal aqsa, kepada planet yang paling puncak. Kemarin kan saya gambarkan ya di dalam kosmologinya para filosof muslim dulu itu, alam raya itu seperti lingkaran-lingkaran yang yang bertingkat-tingkat ya. Ada lingkaran dalam yang kecil, di luarnya ada lingkaran lagi, lingkaran lagi, lingkaran lagi, lingkaran lagi. Lingkaran yang terjauh itu namanya al-jirmul aqsa. Nah, di situ itu ada gerakan juga, ada gerakan planet ya. Di situ juga ada malaikatnya. Malaikat yang paling puncak ini itu digerakkan oleh malaikat di atasnya tadi itu Al-Muta' itu.
inilah yang bertanggung jawab untuk seluruh gerakan sistem planet di bawahnya semuanya. Jadi malaikat yang menggerakkan al-Jurmul Aqsa itu wa minalladzi, dan dari malaikat ya, amara yang memerintahkan alladzi ini bitahrikiha, untuk menggerakkan as-samawat ya, atau al-Jurmul Aqsa lebih tepat. Jadi mereka ini perhatiannya ya tidak terarah kepada malaikat itu. Walaupun malaikat ini ya makhluk suci, rohani, cahaya yang berkilau-kilau, indahnya luar biasa. Tetapi seindah-indahnya malaikat ini, mereka tidak terpaku di situ. Mereka tidak terpesona oleh malaikat ini, tapi terpesonanya kepada yang menciptakan malaikat ini. Jadi mereka menuju dari malaikat-malaikat yang menggerakkan tadi itu ya, meninggalkan mereka, kemudian menuju ilalladzi, kepada Allah fatara yang menciptakan alladzi ini as-samawati, langit-langit, wa fatara, dan menciptakan alladzi al-Jurmal Aqsa, planet terjauh tadi itu, wa fataral amira, dan menciptakan alladzi al-amira, malaikat yang memerintahkan bitahrikiya, untuk menggerakkan seluruh samawat tadi itu. Jadi mereka ini orang yang tadi dikatakan wusul, sampai kepada sumber segala gerakan, segala cahaya. Jadi mereka tidak terpukau oleh keindahan cahaya-cahaya bintang-bintang, rembulan, matahari. Sehebat apapun cahaya-cahaya itu, semuanya adalah sumbernya dari pencipta segala cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ini tidak terjebak di dalam makhluk, tetapi perhatiannya pikirannya, hatinya itu terpaut kepada yang menciptakan makhluk, bukan makhluknya Allah ya. Karena itu fawasalu, maka sampailah para alwasilun itu ila maujudin, kepada maujud, sesuatu yang ada ya, munazzahin, yang dibersihkan, an kullima, dari segala sesuatu, adraka, yang bisa memahami, bisa mencapai ya, hu, kepada ma ini, basaruman, penglihatannya orang, qablahum, yang sebelum kelompok keempat ini, yaitu kelompok pertama, kedua, dan ketiga itu. Jadi mereka punya kemampuan menembus segala hijab sampai kepada Allah ya. Jadi kalau mau diringkaskan ya, intinya orang-orang yang wusul itu adalah orang-orang yang memang ya tentu saja mengagumi ciptaan-ciptaan Allah, karena ciptaan Allah itu luar biasa indahnya. Tetapi sekagum-kagumnya orang-orang ini kepada ciptaan Allah, tetap mereka lebih kagum kepada sumber ciptaan itu, yaitu zat yang menciptakan itu semua. Ya cuma seperti kita tahu ya, Al-Ghazali itu mengatakan ini itu bukan tulisan. Yang ditulis beliau ini berdasarkan pengalaman itu. Kalau tulisan kan gampang, saya hanya baca saja. Tapi kalau Al-Ghazali nulis ini, itu ya berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Dan itu susahnya di situ ya. Saya menerangkan bisa, tapi saya sendiri belum sampai kepada apa yang dialami Al-Ghazali itu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa sampai kepada apa yang dialami Al-Ghazali. Tidak sekedar hanya membaca yang ditulis oleh Al-Ghazali. Kalau baca gampang. Gaza Miskat itu ya memang agak sedikit ngeluh, tapi bisalah dibaca itu. Diterangkan juga bisa. Cuma masalahnya adalah mengalami yang ditulis oleh beliau ini loh. Ini yang susah itu ya. Wusul itu bukan membaca tulisan, wusul itu pengalaman. Sampai itu pengalaman, bukan baca kisah. Ini kan yang kita baca kan laporan Al-Ghazali mengenai pengalaman beliau. Nah, sampai kepada pengalaman itu yang susah itu. Jadi intinya kalau mau diringkaskan sih gampang ya, gampang. Yaitu orang-orang yang wusul kepada Allah adalah orang-orang yang tidak terjebak, tidak terpenjara oleh keindahan ciptaan Allah. Seberapapun itu indahnya ciptaan,
tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia menembus di balik ciptaan itu. Ya. Seperti analogi yang dibuat oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya. Ketika kita baca ada analogi yang indah sekali. Al-Ghazali membuat analogi itu adalah sebuah taman yang indah di hari yang cerah, matahari cerah ya. Di musim semi ya. Musim semi di sebuah taman yang indah, mataharinya cerah. Orang-orang yang ada di taman itu melihat keindahan taman itu betul luar biasa, menikmati indahnya taman itu. Tetapi orang yang penglihatannya tajam ketika dia berada di taman itu, dia tidak sekedar hanya mengagumi bunga-bunga yang indah, tapi dia tahu bunga-bunga yang indah ini tidak kelihatan kalau nggak ada cahaya. Nah, cahaya itu nggak kelihatan karena yang terlihat itu ya bunga, ya pohon, ya daun, ya rumput, ya macam-macam, sungai itu kelihatan, tapi cahayanya sendiri nggak kelihatan. Padahal yang memungkinkan keindahan bunga dan segala macam tampak itu justru cahayanya itu. Yang mengagumi bunga banyak, tapi yang mengagumi cahaya yang memungkinkan bunga itu tampak ke mata kita itu jarang. Karena orang melihat cahaya itu susah. Ya. Cahaya itu hanya kelihatan oleh orang-orang yang matanya tajam. Ya. Jadi umumnya sih manusia umumnya adalah mengagumi bunga, mengagumi taman, ya, mengagumi ciptaan Allah ini. Tapi sumber ciptaannya sendiri, karena Allah itu kan cahaya itu. Allah lah yang memungkinkan semua itu ada. Kita semua ini seperti bunga-bunga di taman. Ya, indah memang. Ya. Cuma itu semua kan nggak akan mungkin ada kelihatan kalau tidak ada cahaya. Nah, cahaya itulah Allah itu. Nah, orang-orang yang wusul ini, orang yang terhijab itu, kalau mau dipakai analogi yang tadi itu, orang-orang yang terhijab itu adalah orang-orang yang melihat bunga-bunga, melihat pohon, sungai, rumput, macam-macam ya, kupu-kupu, semua itu dilihat, dinikmati ya. Tidak ada salahnya sih sebetulnya ya, karena itu juga ciptaan Allah juga, mengamati bunga-bunga itu nggak ada salahnya. Cuma yang salah itu kalau sampai mengira itu sudah segala-galanya, lalu lupa loh, bunga itu kan bisa kamu lihat kalau ada cahaya. Begitu sore matahari tenggelam baru sadar kita, oh kok ternyata yang tadi indah kok nggak ada, itu hilang semua. Nah, itu, jadi orang yang wusul itu adalah orang-orang yang selain menikmati bunga-bunga ya, dan taman, dia juga sadar ini semua tidak terjadi kalau nggak ada cahaya yang membuat itu semua terlihat. Nah, itulah al-wasilun itu ya, al-wasilun itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya nggak bisa hanya diceritakan, harus dialami itu ya. Fa'ahraqat, maka membakarlah subuhatu wajhihi ya. Kesucian wajahnya Allah ya. Ya, Allah itu tidak punya wajah, tapi ini kan bahasa majaz ya. Subuhatu wajhihi, cemerlangnya kesucian wajah Allah al-awwali yang pertama ya. Wajah pertama itu ya wajahnya Allah. Al-a'la yang tertinggi, membakar jami'a segala hal, adraka yang bisa memahamihu kepada ma basarun nazirina, penglihatannya orang-orang yang bisa melihat, penglihatan lahir, wa basiratuhum, dan penglihatan batinnya an-nazirin. Idh wajaduhu, karena mengetahui, menjumpai di sini artinya mengetahui ya, mengetahui an-nazirun hu kepada Allah, kepada wajhul awal, munazzahan, diketahui sebagai suci, muqaddasan, bersih, anjami ima, dari segala hal, wasofna, yang mensifati kami, Al-Ghazali maksudnya, hu kepada ma ya, atau hu kepada al-awal ya, kepada Allah tadi itu maksudnya min qablu, dari sebelumnya ini ya.
Jadi inilah orang-orang yang memahami Allah di dalam bentuknya, bukan bentuk ya, Allah secara tanzih ya, Allah yang dibersihkan dari sifat-sifat yang mengandung kemiripan dengan manusia ya. Jadi intinya memang tanzih itulah intinya pemahaman orang-orang yang wusul sampai kepada Allah. Tanzih itu artinya Allah itu bisa kita rasakan melalui pengalaman. Sebagian pengalaman itu bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Seperti dalam kitab Mishkat ini kan Al-Ghazali mengungkapkan pengalamannya mengenai Allah dalam kitab. Melalui apa? Bahasa manusia. Tetapi ungkapan Al-Ghazali dalam kitab Mishkat ini itu tidak mewakili seluruhnya Allah, enggak. Tidak mewakili seluruh yang dialami oleh beliau mengenai Allah, enggak. Hanya sebagian kecil saja, kecil sekali. Nah, karena sebagian kecil sekali, kita tidak bisa mengatakan yang diungkapkan itulah Allah gitu loh. Jadi Allah itu bisa diungkapkan, tapi ungkapan itu bukan Allah. Nah, rumit ini kan. Allah itu bisa dibahasakan dengan bahasa manusia, tapi Allah yang dibahasakan itu bukan Allah. Ini agak rumit ini ya. Jadi Allah itu bisa dibahasakan, tapi Allah yang sudah dibahasakan itu bukan Allah. Tapi kalau tidak dibahasakan, ya orang nggak paham. Supaya paham, dibahasakan. Tapi kalau dibahasakan, itu bukan Allah. Repot ini kan. Jadi kalau nggak dibahasakan, orang nggak paham. Begitu sudah dibahasakan, kita tidak boleh meyakini itulah Allah yang sesungguhnya itu bukan, nggak boleh juga. Ya. Karena kalau kita meyakini Allah itu ya kita kena hijab. Ya. Nah itu godaannya orang-orang yang sebelum itu. Jadi dia, wah Allah itu begini ya, kita yakin itu Allah itu, padahal bukan ya. Tetapi dia juga ungkapan itu juga bukan Allah ya. Apa itu? Bukan Allah. Jadi dia itu apa ya? Itu ungkapan yang dibuat manusia mengenai Allah itu mencerminkan sebagian dari Allah ya. Tapi kita yakini itu Allah juga nggak boleh. Tapi kita tolak bahwa itu bukan Allah juga nggak boleh. Ya. Jadi makanya bagi orang-orang, tapi ini kita berbicara mengenai orang-orang yang kepingin makrifat ya, bukan sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu gampang ya, kalau itu semua orang bisa. Tapi kalau ingin memahami Allah dengan makrifat yang sesungguhnya, nah itu di situ masalahnya. Ada jebakan-jebakan, ada hijab yang total gelap, ada yang hijab kayak ya sebagian gelap, sebagian terang, ada yang terang sepenuhnya. Nah yang repot itu hijab yang berupa terang ini, dia mengira sudah melihat Allah karena terang, ternyata tidak melihat Allah. Dia sudah mengira karena wah ini kayaknya sudah benar ini ya. Kenapa ya? Karena cahaya, nggak ada gelapnya. Orang ini sudah cahaya sepenuhnya, pemahamannya itu sudah terang benderang. Tapi tetap saja ada jebakannya. Ya tadi itu orang melihat bunga-bunga yang indah, kan bunga-bunga itu tidak tipuan itu kan hakiki. Bunga itu ya bunga. Ya. Tapi mengira bahwa bunga ini itu seluruhnya, ya, tanpa menyadari bahwa bunga ini tidak bisa dilihat kalau nggak ada cahaya, itu yang keliru itu. Dijebakan orang-orang yang tadi itu sinful golongan pertama, kedua, ketiga itu, dia sudah gembira sorak-sorai. Wah, saya sudah menemukan ini. Karena apa? Karena sudah tahu ada bunga indah. Ternyata belum sampai juga. Ya. Jadi sudah mengira, wah saya sudah sampai kepada taman yang indah. Itu dikira sudah puncak dari segala pengalaman spiritual itu. Sudah euforia banget, tepuk tangan segala macam. Ya. Ternyata bukan itu. Ya. Dia tidak sadar taman ini tidak akan kelihatan tampak kalau nggak ada cahaya. Ya.
Itu analoginya ya. Nah, tsumma haula'i, kemudian kelompok keempat ini inqasamu, terbagi mereka ya kepada beberapa bagian. Faminhum, maka sebagian dari mereka ini man, ada orang ikhtaraqa yang terbakar, minhu dari man ini jami'uma, segala hal, adraka yang bisa melihat hu kepada ma ini basoruhu, penglihatan lahirnya orang ini. Jadi saking dia kuatnya pengalaman wusul atau sampai kepada Allah itu, segala yang lain yang dilihat oleh dia selain Allah kebakar semua. Jadi dunia ini kebakar ya. Dunia ini kebakar karena terlalu kuatnya sinar dan cahayanya Allah ya. Wan mahaqa, dan rusak ma tadi itu, atau ya hilang ya. Hilang, watalasya, dan lebur dan hilang juga ma ini. Jadi dunia hilang. Itulah yang disebut dengan fana itu. Jadi, karena dia sudah wusul sampai kepada Sang Pencipta, makrifat yang sesungguhnya. Jadi yang lain itu, yang selain Allah kebakar semua. Ya. Kebakar semua. Hilang ya. Lakin cuma, jadi ini ada dua tingkatan ya. Orang yang sudah wusul kepada Allah lalu melihat atau mengalami Allah ya, karena begitu kuatnya cahaya Allah ini, semua yang selain Allah itu kebakar semua. Artinya dia sudah menganggap yang selain Allah itu tidak ada ya, tidak ada. Ini bukan omongan ya, pengalaman ini ya. Lakin baki ya, tetapi masih tersisa ya. Orang ini, huwa, orang itu mulahidon, melihat lil jamali, kepada keindahannya Allah, wal qudsi, dan kesucian Allah. Jadi dia masih menyadari kediriannya. Dia memang sudah wusul kepada Allah dan menganggap yang selain Allah itu nggak ada, terbakar semua. Cuma dia masih menyadari dirinya ada. Masih sadar akunya ya. Saya masih ada. Dia masih sadar, dia melihat ya. Melihat keindahan Allah, melihat keindahan kesucian Allah. Dia karena kalau masih sadar ini kan berarti ada jarak ya. Ada aku dan engkau. Masih ada aku, masih ada engkau. Meskipun yang selain aku dan engkau terbakar semua, yang tersisa dua saja, aku dan engkau. Masih ada aku dan engkau. Jadi masih ada kesadaran tentang aku yang melihat engkau ya. Yang melihat engkau. Ini sebetulnya kalau mau diturunkan ke tingkat agak rendah ya, pengalaman orang jatuh cinta ya seperti ini kan. Pacaran kan kayak gitu juga kan. Selain aku dan engkau kebakar semua. Ya, selain aku dan engkau pemilik dunia ini, selain aku dan engkau adalah penyewa semua. Ngontrak semua. Kebakar itu. Cuma masih ada aku dan engkau, ada kesadaran tentang aku yang melihat engkau yang indah itu ya. Nah, ini golongan pertama ini ya. Wa mulahidon, dan melihat orang ini tahu kepada dirinya orang itu, egonya, akunya, fi jamali, di dalam keindahannya, fi jamali, dan keindahannya apa itu, wa mulahidon, dan melihat orang ini tahu kepada zatnya Allah ya, atau zatnya apa itu ya Allah ya, fi jamali, di dalam keindahannya Allah, alladzinala, yang memperoleh orang tadi hu kepada jamal, bil wusuli, karena sampai ilal hadrati, kepada hadirat, kepada kehadiran al ilahiyati, yang bersifat ketuhanan. Fan mahaqat, maka pudarlah, hilanglah, rusaklah minhu, dari orang ini, al mubsaratu, semua hal-hal yang bisa dilihat ya. Dunal mubsiri, bukan orang yang melihat. Jadi yang melihat masih ada, tapi yang dilihat semuanya ini, objek-objek selain Allah, hilang semua. In mahaqat, rusak semua, terbakar semua. Yang tersisa hanya aku, yang melihat engkau, yaitu Allah itu. Ini adalah tingkatan orang yang wusul tingkat pertama. Jadi orang yang wusul tapi masih menyadari adanya dualitas. Aku dan engkau ya. Dualitas. Belum bersatu itu. Belum fana. Ya, fana total. Jadi masih ada kesadaran tentang manusia dan tentang yang
melihat Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, wajawaza, dan melewati haulai kepada orang-orang dari kelompok pertama tadi itu, ta'ifatun, kelompok yang lain. Ada orang-orang lain yang melampaui tingkatan mereka. Ta'ifah ini adalah khawasul khawasi, elitnya para elit, ya. Khawasnya para khawas, ya. Krim de la krim, ya. Jadi apa? Ya, yang paling baik dari yang bagus, ya. Best of the best itu, ya. Fa'ahraqat, maka membakar kepada kelompok yang kedua ini subuhatu wajhi, kesucian-kesuciannya wajah Allah fi anfusim, di dalam diri mereka. Ini semua hanya apa ya? Cerita, ya, yang ditulis oleh Al-Ghazali. Sekali lagi ini kita membaca ceritanya Al-Ghazali mengenai pengalaman beliau. Tapi kita belum tentu bisa mengalami sendiri, ya. Tapi membaca pengalaman yang indah kita juga bisa menikmati kok, ya. Jadi ada orang pindah taman, tapi karena kemampuan dia untuk mengungkapkan keindahan taman itu melalui bahasanya, laporan dalam tulisannya, kita juga menikmati juga kok. Jadi membaca cerita orang-orang yang pernah wusul kepada Allah itu juga penting, ya. Meskipun kita jangan menganggap kalau sudah membaca tulisannya para sufi kita jadi sufi, itu yang salah. Tapi membaca pengalaman mereka, menikmati keindahan mereka dan berharap supaya kita bisa sampai ke sana, itu bagus, ya. Yang salah itu kan kalau orang sudah baca bukunya sufi terus jadi sufi seolah-olah. Itu yang salah. Karena sudah baca bukunya Ibnu Arabi terus seolah-olah setingkat dengan Ibnu Arabi. Nah, itu kesalahan para akademisi kan di situ, ya. Ya. Salahnya akademisi yang ahli tasawuf itu gara-gara mereka sudah menguasai semua karya-karya sufi, seolah-olah dia jadi sufi, ya. Meskipun baca bukunya sufi itu penting, karena membaca keindahan Allah melalui ceritanya orang-orang yang pernah mengalami itu juga indah banget itu, ya. Jadi orang-orang ini melihat kesucian wajah Allah itu di dalam dirinya, bukan di dalam Allah yang dia lihat, tapi dalam dirinya. Jadi seolah-olah keindahan Allah itu sudah melebur dalam dirinya dia. Wa ghasyiya, dan menutup, ya, menutup atau mengalahkan kepada Taifah ini Sultanul Jalali, kekuasaan jalalnya Allah, ya, kehebatan Allah. Dia seperti Nabi Musa yang pingsan karena melihat keindahan Allah, dia pingsan, ya. Pingsan itu kan tertutup itu, ya, tertutup kesadarannya. Karena itu fanmahaku, maka menjadi rusaklah mereka, menjadi menjadi pudar mereka ini, watalasyaw, dan ya pudar mereka ini fi dzawatihim, lebur, ya, lebur, kalau kita ngudek gula itu larut, ya. Wah, bahasa bagus itu, larut itu, watalasyaw, dan larut mereka ini fi dzawatihim, di dalam diri-diri mereka, ya. Larut bersama Allah. Jadi Allah larut di dalam diri mereka. Falam yabqa, maka tidak tersisa lahum bagi kelompok ini lihadun atau lahadun, penglihatan, ya. Penglihatan ila anfuzim, kepada diri-diri mereka. Karena dirinya, kalau tadi kan yang selain dia dan Allah lebur. Kalau ini lebur semua, termasuk dirinya, ya. Talasya, lebur semua, larut semua itu. Jadi yang larut bukan hanya semua hal-hal yang selain Allah dan selain dirinya. Dirinya pun larut juga. Lifanaihim, karena fanaknya mereka, anfusihim, lupa dari diri mereka. Walam yabqa, dan tidak tersisa illal wahidu, kecuali yang maha satu, al-haqqu, yang maha sejati. Ini indah sekali loh, kita baca saja indah ini, apalagi kalau dialami, Masya Allah, luar biasa, nggak ngerti saya.
Orang yang sampai kepada pengalaman ini itu nggak tergambarkan indahnya. Wong kita baca saja indah ya. Jadi orang yang larut dari dirinya sehingga yang tersisa hanya Allah saja. Wasara, dan menjadilah makna qaulihi, maknanya firmannya Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala hal pudar, punah ya, illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah. Firman ini, firman yang pendek ini ya, kullu syai'in halikun illa wajhah itu menjadi lahum bagi mereka ini, orang-orang yang mengalami pengalaman ini, dzauqan, sebagai rasa, wahalan dan keadaan. Bukan teori, bukan pengetahuan ya. Kalau yang kita lalami ini kan kita baca kitab Mishkat. Bagi orang-orang ini enggak. Firman Allah ini ada yang tadi itu kullu syai'in halikun illa wajhah itu sudah jadi rasa dalam dirinya. Karena makanya Imam Ghazali itu kan dalam kitab Al-Munqidh minadh dhalal yang sudah kita baca puasa sebelum yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Al-Ghazali kan mengatakan jalan terbaik untuk sampai kepada Allah itu kan jalan menuju kepada Allah banyak. Ada jalannya orang fikih, orang ahli kalam, orang ahli falsafah, orang kebatinan. Nah, di antara 4 ini yang terbaik menurut Al-Ghazali adalah jalannya para sufi-sufi yang kelima. Jalannya orang sufi yang kelima itu apa? Rasa. Rasa. Jadi karena rasa itu, nah ini repotnya ya. Di kalangan para akademisi itu ada istilah namanya subjektif ya. Istilah rasa itu dianggap subjektif. Subjektif itu artinya perasaan diri sendiri. Nah, istilah subjektif di dalam penggunaan modern itu maknanya itu jelek. Wah, subjektif kamu, artinya itu kan kamu saja perasaannya begitu. Sejatinya kan nggak segitu, nggak begitu gitu loh. Jadi yang dianggap al-haq itu yang objektif. Yang subjektif itu rendah kedudukannya. Karena apa? Itu kan perasaan kamu saja, belum tentu begitu kenyataannya. Makanya istilah subjektif itu agak negatif ya. Itu dalam bahasa umum. Dalam bahasa para sufi, yang subjektif itulah yang objektif. Yang objektif itu tidak objektif. Maksudnya apa? Yang kita lihat di alam luar ini kelihatannya objektif, kelihatannya nyata ya. Tapi itu tidak nyata. Analogi yang dipakai oleh Al-Ghazali itu kan dalam kitab Al-Munqidh dulu, orang itu ketika melihat gelas ada airnya, terus ada sedotan. Sedotan itu kan kalau kita lihat sedotan masuk ke gelas ada airnya, itu kan kelihatannya kayak belok kan. Mengalami apa namanya? Deviasi, mengalami pembelokan kan. Jadi di mata kita seolah-olah sedotan itu kayak bengkok. Mata kita objektif kan bengkok karena kita lihat bengkok. Tapi yang objektif itu seperti itu. Kelihatannya bengkok tapi tidak. Matahari dari bumi ini kelihatannya itu sekeping mata uang. Objektif ya. Tapi kan tidak objektif itu. Jadi justru bagi para sufi-sufi itu yang objektif itulah yang subjektif. Dalam pengertian yang dirasakan orang dzauq itulah yang objektif. Tapi ini objektif dan subjektif di dalam pengertian sufi, bukan dalam pengertian yang kita pahami dalam bahasa ilmiah itu ya. Jadi bagi orang-orang ini firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhah itu sudah jadi rasa. Karena rasa itu tingkatannya di atas yang objektif ya. Karena objektif itu kan baru permukaan. Kalau sudah rasa itu sudah di atas yang objektif gitu ya. Waqad asyarna, dan telah mengisyaratkan aku ila dzalika kepada aku Al-Ghazali, maksudnya ila dzalika kepada pengertian tadi ini fil faslil awwali, dalam fasal awal dalam kitab Mishkat ini. Wa dzakarna, dan telah menerangkan aku Al-Ghazali annahum, sesungguhnya kelompok yang ini ya itu atlaqu
mengatakan, menyebut mereka ini al-ittihada, istilah ittihad, menyatu, ya, menyatu. Perasaan mereka itu seolah-olah mereka menyatu dengan Allah, ya. Meskipun ya tidak mungkin menyatu dengan Allah, itu tidak mungkin, ya. Tapi mereka ini karena kesadaran bahwa dirinya itu sudah larut, ya, yang tersisa hanya Allah saja. Jadi seolah mereka ini ittihad dengan Allah, ya. Tapi ini bukan ittihad, itu dzonnya mereka, sangkaan mereka saja ini. Wa kaifa, dan wa kaifa dzannu, dan bagaimana menyangka mereka ini, ya, mereka kelompok ini kepada ittihad ini. Tapi pada dasarnya bukan ittihad itu, ya. Karena Al-Ghazali bukan, inilah bedanya. Al-Ghazali ini beda dengan Al-Hallaj. Kalau Al-Hallaj itu memang ajaran beliau ittihad, ya. Hulul dan ittihad, artinya Allah itu apa ya? Hulul itu bertempat dalam diri manusia, menyatu, ya. Hulul ittihad itu Al-Hallaj, ya. Tapi Al-Ghazali itu tidak, beliau tidak percaya kepada ittihad itu, ya. Jadi beliau hanya mengatakan bahwa orang-orang seperti ini yang wusul ini itu larut dirinya, lalu yang tersisa hanya Allah. Karena kalau ittihad itu kan, sebetulnya ittihad itu kan maknanya bersatu, itu kan ada dua hal bersatu. Jadi artinya masih ada kesadaran aku dan engkau bersatu. Lah ini aku sudah nggak ada, ya. Bagaimana bersatu? Ya. Bersatu itu kan dua hal menjadi satu. Kalau yang ada hanya satu, kan nggak mungkin ittihad. Karena ittihad itu bersatunya dua hal. Lah kalau yang ada hanya Allah saja, kan nggak mungkin ada ittihad. Dan juga nggak mungkin ada fana. Karena fana itu juga artinya aku fana kepada Allah. Lah yang ada hanya Allah saja, bagaimana ada fana, ya. Inilah teori Al-Ghazali begitu. Jadi Al-Ghazali itu tidak setuju dengan ittihad, karena kalau ittihad itu ya masih adanya dualitas, ya. Dua hal yang menyatu, ya. Wa minhum, dan sebagian dari kelompok ini adalah man, ada orang lam yandarij, ya, yang tidak naik orang ini, ya, fi hadzat taraqi, di dalam proses naik menuju kepada Allah ini. Karena suluk menuju kepada Allah itu proses naik, ya. Kalau memahami manusia dan makhluk itu turun, ya. Jadi memahami Allah itu naik, memahami ciptaan Allah itu turun. Memahami Allah itu naik, memahami ciptaan Allah itu turun. Karena ya tadi itu pemahaman para sufi itu tadi itu lingkaran-lingkaran itu. Jadi lingkaran terpaling dekat dengan kita ini ya planet yang paling dekat dengan bumi ini, ya. Lalu naik ke atas, ya yang paling puncaknya ya Allah itu. Makanya memahami Allah itu naik. Kalau jenengan mau memahami makhluk, makanya belajar ilmu fisika, biologi, kimia, politik, sejarah, semua itu sebetulnya proses kita turun itu. Begitu kita memahami Allah, kita naik, ya. Naik itu. Nah, orang ini naik, ya, wal uruji, dan naik alat tafsili dengan perincian alladzi dzakarna, yang sudah menerangkan aku Al-Ghazali kepada keterangan tafsir ini. Walam tatul, ya. Ini para nabi-nabi nanti ini akan dijelaskan, ya. Walam tatul, dan tidak panjang alaihim, kepada kelompok yang terakhir ini, at-thariqu, jalan. Jadi ada orang yang naik kepada Allah itu tidak melalui proses. Jadi langsung makceling gitu, langsung makceling sampai ke jadi seolah-olah nggak ada naik, seolah langsung makceling, langsung lompat itu, ya. Fasubiku, maka atau fasabaku, maka langsung, kalau makna non harfiahnya fasabaku, maka meloncat orang ini, maka bergegas orang ini fi awwali wahlatin, di dalam di dalam tahap pertama, dalam pertamanya wahlah itu, ya, tahapan meloncat ila ma'rifatil qudsi, kepada pengetahuan tentang kesuciannya Allah itu. Wa tanzihir rububiyati, dan mensucikan ketuhanannya Allah, ya.
mensucikan an kulli ma dari segala hal, yajibu yang wajib tanzihu untuk membersihkan Allah, mensucikan Allah anhu dari kulli ma tadi itu. Jadi ada orang-orang yang prosesnya sampai kepada ma'rifat Allah itu karena begitu cepatnya, itu seolah-olah tanpa proses. Ini kalau dibuat analogi dengan pengalaman manusia pada umumnya ya, seperti pengalamannya para seniman. Jadi ada seniman, ada ilmuwan. Ilmuwan itu ketika memproses data itu butuh waktu. Ya, kalau contoh paling konkretnya survei itu kan. Survei itu kan nanya orang dulu, terus ditabulasi, kemudian diinput ke komputer, terus diproses, keluar data. Karena ada tahap-tahap kan. Itu ilmuwan. Jadi ada orang yang sampai kepada Allah itu melalui tahap seperti ini. Ya. Ada tahapnya itu mengamati makhluk-makhluk Allah. Ya. Lihat taman-taman dulu. Wah ini indah. Terus ditabulasi, direnungkan, direfleksikan. Kemudian, oh iya ya, ini semua keindahan tidak bisa saya nikmati kalau nggak ada cahaya. Itu kesimpulannya. Tapi melalui proses ya. Ada orang yang seperti seniman, tiba-tiba celing ada ide mencelok di pikirannya. Ya. Dan langsung jadi udah. Ada, itu ada beberapa ya. Ada penyair itu, contoh yang paling bagus penyair. Ada penyair itu yang tiba-tiba puisi itu mencelok di pikirannya. Langsung sudah jadi, dituliskan itu langsung jadi. Jadi seolah-olah puisi itu sudah matang saja langsung di sini. Tidak dipikir dulu satu-satu kata. Oh ini gimana ya diksinya? Enggak. Tiba-tiba sudah siap kayak makceling gitu ya. Ini tahap paling tinggi nih ya orang-orang seperti ini. Ada orang yang makrifatnya kepada Allah, tentang Allah itu seperti penyair ini. Langsung. Jadi tanpa proses ya. Faghalaba, maka menjadi menang, menjadi mengalahkan alaihim kepada orang-orang ini ya, kelompok terakhir ini awalan mula-mula ya, pertama-tama apa yang ghalaba, sesuatu ghalaba yang mengalahkan ya. Artinya pengalaman yang mengalahkan tentunya membuat dia menjadi tidak kuasa untuk menolaknya karena saking kuatnya pengalaman itu. Kelompok yang terakhir ini mengalami sesuatu yang ghalaba, yang menang tadi itu alal akharina kepada orang-orang yang lain, akhiran pada akhirnya. Jadi kalau yang orang-orang yang sebelumnya tadi itu wusul kepada Allah itu pada tahap akhir karena ada proses terus kesimpulannya oh ini. Jadi kalau yang kelompok-kelompok sebelumnya tadi itu pengalaman wusul itu akhiran. Kalau kelompok yang ini wusulnya itu sudah awalan. Baru naik tangga awal sudah sampai. Makanya kalau dalam Mi'raj itu kan digambarkan kan. Buraq itu kan, itu juga majas itu ya. Makanya digambarkan buraq itu dalam hadis Mi'raj itu, buraq itu dia terbang meloncat, jadi kaki di sini dia meloncat sejauh matanya melihat, dia langsung sampai ke situ, saking cepatnya, seolah-olah tanpa ada proses terbang. Jadi seolah nggak ada tahap tangga pertama, tangga kedua. Jadi misalnya kita di tangga 1, kita melihat tangga 100. Dari 1 langsung ke 100. Dari 100 kita melihat tangga 1000, paling ujung 1000, ya kita langsung ke tangga 1000. Jadi seolah tidak melalui tangga 101, 102, enggak. Jadi mereka itu wusul langsung awalan, bukan akhiran. Wahajama, dan menyerang dan menyerang ya alaihim kepada kelompok tadi itu tajallinya Allah itu saking mendadaknya datang kepada dia itu kayak serangan musuh itu. Artinya apa? Mendadak, tidak ada persiapan, langsung teng gitu ya, dafatan sekaligus ya.
Fa akhraqat, maka membakarlah subhatu wajhi, kesuciannya wajahnya Allah, jami'a ma yumkinu, segala hal yumkinu yang mungkin hal ini, atau yumkinu yang mungkin an yudrika, untuk melihat kepada ma, basorun, penglihatan badan luar, hisiyun yang bersifat indrawi, wa basiratun, dan penglihatan akliyatun yang bersifat akal. Jadi ada penglihatan indrawi, ada penglihatan akli atau akal. Jadi pengalaman tentang Allah itu membakar seluruh yang dilihat mata dan dilihat pikiran. Wa yushbihu, dan mungkin ya, atau menyerupai an yakuna, ada al awalu, kelompok yang pertama tadi itu ya, yang apa ya, yang apa, melihat Allah itu makrifatnya itu masih melalui proses ya. Itu thariqal khalili, jalannya Nabi Ibrahim. Al Khalil itu misalnya Nabi Ibrahim ya, sholawatullahi alaihi. Karena Nabi Ibrahim itu ketika sampai kepada Allah itu kan proses kan. Pertama-tama kan kalau dalam surat Al-An'am itu diceritakan Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kayak tadi itu di taman melihat bunga, wah indah ya. Wah kayaknya Tuhan ini kayaknya. Lalu dia sadar, oh ini kok bintang begitu apa, lengser, hilang, udah nggak ada lagi. Lalu muncul ada bintang lebih besar, namanya rembulan. Rembulan lebih indah. Lalu dia berkesimpulan, oh ini kayaknya Tuhan itu. Begitu bulan apa itu tenggelam, dia sadar, oh ternyata ini tidak Tuhan yang sejati. Ada matahari, dia terpukau. Jadi Nabi Ibrahim itu proses menuju kepada Allah itu kayak tadi itu, ilmuwan itu ya. Ada proses tahap yang secara gradual ya. Wathani, dan kelompok yang kedua yang terakhir ini, tariqal habibi, jalannya Nabi terkasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu jalan wusulnya kepada Allah tadi itu. Celing, langsung celing gitu ya. Nggak ada proses. Nabi Ibrahim masih ada proses. Intinya ini bukan merendahkan Nabi Ibrahim ya, bukan. Tapi jalan menuju kepada Allah itu ya, kalau mau diringkaskan itu ada dua ini. Ada yang pakai proses, ada yang langsung pengalaman itu blek langsung kontan gitu ya, kontan, nggak nyicil dulu itu ya. Ini ada yang mengetahui Allah cicilan, ya, ada kredit ya, ada yang cash, ada yang ma'rifatnya itu cash, ada yang ma'rifatnya itu cicilan, ya, ada kreditan ya. Nah, yang kreditan ini ala Nabi Ibrahim, yang cash Nabi Muhammad ya. Nah ini contoh ya, dan mungkin ya kita nggak bisa membayangkan ini langsung karena kita nggak pernah ngalami mungkin ya. Tapi mungkin dalam derajat yang lebih yang rendah itu kita juga pernah ngalami. Kadang-kadang kita itu misalnya sholat ya. Ada sholat itu yang kita merasa kayak nikmat banget. Ya. Tapi ada sholat itu sudah dikhusyuk-khusyukkan, nggak khusyuk juga itu ya. Susah sekali itu ya. Jadi ya begitu ya. Jadi ada momen-momen Allah itu susah difahami. Ada momen-momen yang Allah itu tiba-tiba hadir begitu saja. Nggak kita tunggu, nggak kita duga-duga. Kita nggak berharap ada kehadiran Allah pada momen itu hadir. Tidak ditunggu-tunggu malah datang. Ya. Ada yang ditunggu-tunggu malah nggak datang. Nah itu, jadi ada yang melalui proses, ada yang makceling langsung datang. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih mengetahui bi asrari aqdahimihima, dengan rahasia-rahasianya kaki-kakinya, maksudnya kaki itu ya apa ya, pijakannya dua nabi ini, Al-Khalil dan Al-Habib tadi itu ya. Wa anwari maqamihima, dan cahaya-cahaya makomnya Al-Khalil dan Al-Habib. Fahadi, maka inilah isyaratun isyarah. Ini semua baru isyarah ini. Artinya isyarat itu keterangan yang selintas saja.
Makanya saya bilang pengalaman sufi itu kayak puncak gunung es ya. Jadi yang kita lihat di puncak itu hanya ya pucuknya saja, isyarat saja ya. Artinya isyarat itu apa? Ya dia tidak mewakili seluruh yang diisyarai ya. Ila asnafin kepada golongan-golongan minal mahjubina daripada orang-orang yang terhijab ya. Walayab udu dan tidak jauh ya. Dan tidak mustahil an yablugha sampai adaduhum jumlahnya al mahjubin ini. Tadi ini hanya contoh saja. Tapi jumlah mereka ini idza fussilat ketika ditafsil apa itu adaduhum ini atau al maqamatu maqam-maqam mereka. Wa tutubbi'a dan diteliti hujubus salikina ya. Hijab-hijabnya orang-orang yang suluk ya. Itu sampai sabaina alfan sampai 70.000. Karena itu hadisnya itu kan wakila hijabnya Allah itu ada 700 ya. Ada 70, wakila ada 700, wakila ada 70.000. Kenapa? Ya karena hijab itu kalau diteliti itu nggak ada habis-habisnya itu ya. Walakin tetapi idza qisat ketika dikiaskan, ketika diukur dengan parameter apa ya yang bersifat apa ya, parameter itu kan tidak mewakili detail-detailnya, hanya parameter saja. Idza qisat ketika diukur hujub ini la tajidu maka tidak akan menemui engkau wahidan salah satu minha dari hijab-hijab tadi itu ya. Tidak engkau temui khorijan keluar anil aksami dari bagian-bagian allati hasorna yang telah menghitung, telah meringkas akuha kepada aksam. Jadi kalau kita ringkaskan hijab-hijab itu dengan segala ragam-ragamnya, itu bisa dikembalikan kepada yang tadi sudah saya terangkan itu. Fa'innahum, karena sesungguhnya orang-orang yang terhijab itu imma mahjubuna, ada yang terhijab bisifatihim dengan sifat-sifatnya mereka al-basyariyati yang bersifat kemanusiaan. Jadi ada hijab itu yang bersifat kemanusiaan. Aw bil hissi, atau yang bersifat indera, dengan indera ya. Aw bil khayali, atau dihijab dengan khayal ya. Dengan khayal sudah saya terangkan berkali-kali ya. Khayal dengan kekuatan mental manusia yang untuk menyimpan memori ya. Au bi muqayyasatil akli, atau dengan kias analogi akal ya. Dengan kias ya. Itu di atas khayal ya. Au bin nuril mahdi, atau dengan cahaya yang murni. Itulah hijab itu. Hijab itu ada yang gelap murni, yaitu hijab kemanusiaan ya. Allah itu dianggap berhala misalnya, itu kan hijab kemanusiaan itu ya. Au bil hissi, atau dengan indera. Jadi indera kita yang lahir ini itu menghijab kita dari Allah. Atau dengan hijab berupa khayal ya. Hijab berupa penalaran akal. Ini adalah hijab yang berupa campuran antara gelap dan cahaya. Atau hijab yang berupa cahaya murni kama sabaqo, sebagaimana keterangan yang sudah terdahulu ini. Inilah keterangan kitab Mishkat, kita sudah baca semuanya. Jadi ya insya Allah apa ya, adalah manfaatnya lah ya, adalah ya, ada insya Allah ya. Ada banyak hal-hal yang indah yang kita baca ini ya. Salah satu yang saya ingat dan indah itu tadi itu analogi tentang taman di musim semi itu indah banget ya. Saya juga baru sadar itu keindahan di taman. Umumnya orang menikmati keindahan taman, tapi ada orang yang khawas ya, orang yang agak pilihan lah ya, yang tingkat tinggi. Dia tidak sekedar menikmati taman dan sekaligus menyadari itu semua tidak bisa kita nikmati kalau nggak ada cahaya. Wah itulah, itu bagi saya indah itu ya, indah itu. Fahada, maka ini semua keterangan hadara yang hadir nih kepadaku Al-Ghazali fi hadzal waktu, di dalam waktu ini. Jadi tampaknya Imam Ghazali ini ngarang kitab Mishkat ini sak majlis selesai. Dari awal sampai akhir ini sak, ibarat ngetik itu ya sudah. Ngetik dari alhamdulillah sampai akhir ini sak majlis ya.
Makanya kan fi hadzal waktu saat ini kan. Artinya ngarangnya satu majelis ini. Ya. Ya karena memang ya pendek ya. Bagi Al-Ghazali segini ini pendek banget. Ini ngarangnya pendek ini ya. Jadi tadi itu, jadi seolah-olah ini sudah jadi dalam pikirannya. Tinggal dia kayak nyalin aja itu. Kayak nulis di alif, jadi nyalin. Jadi naskah sudah ada di sini, dia tinggal nyalin saja. Ya jadi, makanya fi hadzal waktu. Jadi ini menunjukkan kitab Mishkat itu ditulis sekali sak majelis ya. Duduk selesai ya. Fi jawabi hadzal aswilati, di dalam menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan ini ya. Aswilah ini sebetulnya apa ya? Bentuk lain dari aswilatun ya. Mana soala? Padahal sesungguhnya pertanyaannya itu sodafa, datang atau menghadap ya. Soal ini kepadaku, wal fikru, sementara pikiran saya mungkosimun itu terpecah-pecah. Padahal nggak konsentrasi loh, nggak konsentrasi aja jadi kita miskat. Bagaimana kalau konsentrasi? Ini masih mikir apa macam-macam ya Allah Ghazali ya. Padahal pikiran saya ini terpecah-pecah. Wal khatiru dan khatir dan hati munsyaifun itu ya bercabang-cabang ya. Wal hammu dan fokus saya ila ghairi hadzal fanni, kepada selain dari fan ini, maksudnya pembahasan ini, munsharifun pergi. Padahal pikiran saya sebenarnya nggak ke sini. Tiba-tiba ada yang tanya, udah tak tulis saja. Sambilan saja. Wa muqtarahi, dan ya, dan apalah kehendakku atau ya iktirahku itu asal usulanku kalau bahasa harafiahnya ya, makna harafiahnya. Wa muqtarahi, dan sesuatu yang kami inginkan ya, alaihi, kepada apa itu ini kitab ini maksudnya ya, kehendakku atau pengharapku annas ala, meminta aku Al-Ghazali Allah kepada Allah Ta'ala al-afwa, pengampunan, karena ngarangnya juga nggak konsentrasi, jadi pasti ada kelera-keleru. Ya karena itu ya, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan, amat dari sesuatu togho yang meleset ya. Togho itu artinya kebablasan ya. Bihi, dengan ma ini al-qalamu, kalam saya atau pena saya. Auzallat, atau kepleset, tergelincir, bihi kepada ma al-qadamu, kaki saya. Kenapa? Fa inna khawda ghamratil asrori, karena menceburkan diri ke pusat ya, rahasia al-ilahiyat yang bersifat ketuhanan, khotirun, itu bahaya banget ya. Bahaya banget, karena itu banyak hijabnya ya, banyak hijabnya. Karena itu kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Wastiksyafal anwari, dan mengungkapkan cahaya-cahaya al-ilahiyati yang bersifat ketuhanan, min warail hujubi, dari balik hijab-hijab al-basyariyati yang bersifat kemanusiaan, asirun, itu sulit, ghairu yasirin, tidak mudah. Wassalam, khatam sudah ya. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallaman tunjina bihima min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana bihima jami'al hajat, wa tutahhiruna bihima min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una bihima indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bihima aqsal ghayat
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضعيفا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نشكرك يا الله على يا الله ختم هذا الكتاب. اللهم بارك لنا في مجلسنا. اللهم بارك لنا في هذا الكتاب. اللهم يا الله بارك لنا في تعليمنا. اللهم بارك لنا يا الله في تعليمنا. اللهم بارك لنا في علومنا. اللهم بارك لنا في بيوتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا يا الله في بلدتنا. اللهم بارك لنا في علمائنا وأمرائنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا يا الله اللهم لا الله اللهم يا الله أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة lana min kulli syarri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kasih, ya Allah, berkatilah kami ya Allah, ya Allah, alirkanlah berkahnya Imam Ghazali kepada kami semua ya Allah, baik yang hadir dalam majelis ini maupun kepada teman-teman semua santri-santri yang ada di sana semua ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah pengajian kami, kitab Mishkat kami dan Ihya kami ya sebagai penerang kami dalam hidup kami ya Allah, membawa keberkahan dalam hidup kami kepada keluarga kami, anak-anak kami, rumah-rumah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi khtim lana bi khatimati sa'adati ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita tutup semua dengan shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim.
Kita teruskan nanti bulan puasa dengan kitab Al-Ghazali yang lain, yaitu Faisalut Tafriqah. Teman-teman yang tertarik untuk ikut ngaji puasa kitab Faisalut Tafriqah, silakan memesan kepada pihak-pihak yang terkait. Mas Rizal Mubid dan Kiai Idham Khalid ya, sudah ada itu. Wah, ini ada apa, penandatanganan prasasti dari Pak Dimung ya. Ya Allah. Sudah saya taruh. Saya Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.